Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilai yang saya hormati dan serta hadirin yang hadir di ruangan ini. Perkenankan saya menyampaikan paparan mengenai Desa Citaman. Desa Citaman memiliki perangkat desa yang kami anggap sangat mumpuni. Dimulai dengan pendamping saya, sekretaris desa yang berasal dari salah satu manajemen hotel yang saya kira dapat membantu saya di bidang administrasi. Begitupun saya memiliki bendaharawan desa yang berasal dari salah satu manajemen keuangan di sebuah perusahaan swasta. Begitupun saya didampingi oleh Kasih dan Kaur dan staf yang mumpuni yang memiliki pengalaman tentang sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, kami memiliki visi dan misi yang mengatur terhadap terwujudnya desa wisata. Desa wisata ini bersumber dari asal-usul kerajaan Kendan. Kenapa harus mengacu terhadap itu? Mengacu terhadap asal-usul ini, maka cukup rasanya alasan kami untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Pada artinya, kegiatan pariwisata di Desa Citaman ini dalam arti mendatangkan manusia sebanyak-banyaknya untuk bertransaksi ekonomi. Desa Citaman dalam hal ini memiliki luas wilayah sekitar 342,596 hektar dengan sebelah utara Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, dan sebelah timurnya Desa Nagri Kendan, sebelah selatannya Desa Ganyar Sabar, serta sebelah baratnya Desa Nagrog. Dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 8.999 dengan terbagi melalui laki-laki 2.218 kepala keluarga dan perempuan 303 kepala keluarga. Kami memiliki jumlah penduduk mayoritas petani, sekitar 62% dari petani, sisanya buruh, tani, dan segala macam. Dan kami juga memiliki kelompok umur yang dijadikan sebagai potensi, sebagai sandaran sumber daya manusia dari segmen sekitar 40-50% adalah warga produktif. Penduduk menurut pendidikan, kami memiliki keunggulan dalam hal SMA sekitar 24% dan untuk SMP sederajat 24% dan sekolah dasar 27%, dan ini merupakan potensial untuk kami kelola, di mana penduduk berdasarkan pekerjaan kami didominasi oleh petani pekerja dan sisanya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dan segala macam. Intinya kami memiliki potensi di mana usia produktif sekitar 50%. Ini menjadi acuan kami untuk menuju desa wisata. Berikut ini mohon disimak beberapa cuplikan kegiatan yang kami miliki di Desa Citaman. Desa Citaman dengan luas wilayah 342,596 hektar yang dihuni oleh 2.521 KK dengan jumlah 8.599 jiwa yang dikelola dalam wilayah administrasi 15 RW dan 59 RT. Desa Citaman juga memiliki kekayaan yang cukup strategis dengan memiliki jumlah carik sekitar 45 hektar. Melihat kondisi ini, terdapat peluang yang cukup untuk memacu dalam upaya mesejahterakan warga masyarakat. Pintu masuk dalam mesejahterakan warga masyarakat Desa Citaman menitik beratkan pada pemberdayaan manusia, di mana peluangnya terdapat pada penduduk usia produktif yang mencapai 50% lebih dari jumlah penduduk. Dalam rangka upaya pencapaian itu, visi Kepala Desa Citaman menjadikan Desa Citaman sebagai desa wisata. Strateginya dengan mengidentifikasi potensi SDM yang menggambarkan sebuah puzzle dengan menitik beratkan pada spirit sejarah budaya Kerajaan Kendan. Potensi-potensi ini digambarkan dengan eksistensi kelompok tani, kuliner, olahraga, pemuda, seni, dan budaya. Pada kondisi pandemi COVID saat ini, tidak menghentikan upaya percepatan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi kondisi pandemi, baik sadar menjalankan protokol kesehatan serta tetap tangguh untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan membentuk sebuah kelompok milenial yang dipayungi oleh Perkades, yaitu Divisi Cyber Citaman, yang kemudian kelompok tersebut menjadi prototipe untuk melahirkan beberapa inovasi. Berikut ini kita simak penjelasan Kepala Desa.
Dari rangkaian ini, seperti terlihat dari profile dan video yang tayangan tersebut, landasan kami untuk membangun di Desa Citaman ini terkait dengan sumber daya manusia. Konklusi global Desa Citaman dalam melaksanakan pembangunan mengandalkan kepada pemberdayaan dalam artian people power yang berasal dari berbagai sumber daya manusia yang lahir di Desa Citaman. Adapun pembangunan fisik dan lainnya lahir dari output di mana pemberdayaan manusia itu lahir. Bagaimana menggolkan visi misi kami? Intinya terletak pada bagaimana mentransformasikan pikiran kita kepada warga masyarakat. Sehingga transformasi pikiran masyarakat ini bisa diejawantakan melalui peraturan desa, melalui sosialisasi desa, musyawarah formal dan non formal, kemudian melalui jaringan yang kami miliki dan relasi yang kami miliki. Dan kemudian terjemahan transformasi pokok-pokok pikiran ini dilanjutkan oleh pemberdayaan kelembagaan. Di antaranya yang bersumber dari culture, dari kelembagaan maupun komunitas. Kemudian komunitas-komunitas ini diberikan surat keputusan kepada desa sebagai aspek legal. Ada juga community dan segala macamnya yang dia aspek legalnya melalui notaris. Kemudian inilah yang jadi dasarnya tercapainya visi misi Desa Wisata Citaman. Skala prioritas Desa Citaman, kami memiliki strategi. Strategi pertama adalah pendekatan IT, pendekatan SDM, pendekatan sektoral BUMDes maupun pendekatan spasial. Yang terakhir adalah pendekatan strategi anggaran. Bagaimana caranya pendekatan SDM? Dalam menghadapi era 4.0, kami memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni. Tidak bisa membantah lagi bahwa tantangan global hari ini harus memiliki formulasi SDM yang mengerti tentang dunia IT. Kenapa? Biasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, dalam hal perencanaan selalu dilakukan sesuatu yang sederhana-sederhana saja. Padahal dalam pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan yang mumpuni. Sehingga kami mengadopsi sebagian warga masyarakat Desa Citaman yang memiliki potensi yang tergabung dalam sebuah organisasi yang dinamakan dengan Community Divisi Citaman Cyber. Divisi Citaman Cyber ini memiliki keunggulan, mereka melek tentang teknologi, melek tentang dunia media sosial, melek tentang literasi bagaimana dunia 4.0, tantangan 4.0 ke depan. Juga bahwa di sisi ini memiliki potensi sumber daya manusia, arsitektur yang kami gunakan untuk perencanaan pembangunan. Dan divisi Citaman Cyber ini juga pandai berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperlancar pembangunan dengan mengadakan konten-konten yang mereka mengerti dan dipahami oleh warga masyarakat. Maka pendekatan masyarakat ini diwujudkan melalui pendekatan spasial. Bahwa dengan peraturan Desa Citaman mengenai peruntukan tata ruang dan segala macamnya, di Desa Citaman memiliki pendekatan spasial di mana peraturan desa ini sudah mengacu terhadap tata ruang dan tata wilayah Desa Citaman. Di mana dalam suatu wilayah ini diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, dan di wilayah lain sebagai kegiatan lingkungan, di wilayah lain juga diprioritaskan untuk kegiatan kelompok tani, dan wilayah lain untuk kelompok alun-alun dan segala macamnya. Pendekatan strategi ini harus diikuti dengan rasionalisasi penganggaran. Lantas bagaimana bisa terwujud dengan kondisi penganggaran ini? Kami memiliki 4 jurus yang memungkinkan bisa menyelesaikan. Apa itu 4 jurus? Yang pertama, kami memiliki investor relation. Yang kedua adalah government support. Yang ketiga adalah people power. Yang keempat adalah university support. Di mana investor support relation ini bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan dalam bentuk bisnis community. Bisnis community ini bisa terintegrasi sesuai dengan zona nyamannya masyarakat. Dan anggaran-anggaran yang lainnya yang bisa kami capai adalah anggaran sesuai dengan regulasi. Bisa DD, ADVD, dan anggaran-anggaran lain yang secara resmi oleh pemerintah. Yang paling berharga dalam ini, kami memiliki people power yang mengerti tentang isu desa wisata Desa Citaman. Nah, dalam hal untuk perencanaan semua, kami juga memiliki relasi di mana
ada salah satu universitas yang mensupport kami dalam riset bagaimana bentuk Desa Citaman ke depan. Inovasi kegiatan. Dalam situasi COVID, masyarakat kami latih untuk bisa mandiri mengatasi COVID itu sendiri. Di antaranya bahwa ada disinfektan. Masyarakat tidak perlu mengartikan disinfektan itu sebuah yang rumit. Dengan harga 2.000, maka masyarakat dapat membuat disinfektan. Disinfektan itu sendiri, Bapak-bapak sudah mengerti dari mana asalnya disinfektan. Kemudian dalam situasi COVID, ada inspirasi yang kami lakukan, diantaranya penggunaan media sosial. Di mana dalam media sosial ini, melalui pemberdayaan kegiatan PKK, kami menugaskan setiap penduduk yang memiliki anak itu wajib belajar dan kami lombakan. Ada belajar tahfidz, ada belajar menggambar, dan belajar sehingga Dinas Pendidikan dalam ini bisa kami bantu untuk belajar di rumah. Kemudian dalam hal untuk masyarakat, indungna tetap bisa berbuat produktif. Dalam masyarakat terjadi sampah yang berantakan dan segala macamnya. Kami dorong untuk berbuat kreatif, melakukan kegiatan inovasi seperti daur ulang. Menjadi barang-barang yang lebih istimewa seperti karpet, bunga-bunga dan segala macamnya. Di sisi lain, masyarakat memiliki keahlian di bidang kuliner yang kemungkinan bisa dikembangkan. Bahwa potensi kuliner ini kami menugaskan divisi Citaman Cyber untuk melakukan inovasi bagaimana membuat tayangan kemasan, bagaimana foto yang baik, bagaimana pemasaran yang baik. Disitulah lahirlah Goa Samping Ambu untuk mewadahi kreativitas warga dalam bidang kuliner. Kemudian dalam inovasi teknologi tadi setelah saya sebutkan bahwa salah satu pemberdayaan manusia yang mumpuni dan mengerti tentang teknologi dan segala macam, kami mempercayakan bidang ini kepada divisi Citaman Cyber. Citaman Cyber ini adalah potensi sumber daya manusia milenial yang diberikan pengalaman, yang diberikan sebuah pemahaman bagaimana mengangkat potensi Desa Citaman menjadi lebih baik berdasarkan teknologi zaman sekarang. Di desa kami memiliki inovasi lingkungan. Inovasi lingkungan ini dimulai dari keberdayaan halaman desa. Keberadaan halaman desa ini kami telah melakukan penyesuaian mengenai resapan air yang bersumber dari air hujan. Terbayang kalau jika seluruh kantor pemerintah dan segala macam melakukan ini, di mana air tersedot dan menyerap ke bawah, maka debit air tidak akan terbawa ke wilayah banjir yang berada di sumber yang paling rendah. Kemudian daripada itu, kami juga membuat kebun bibit desa. Kebun bibit desa ini disediakan oleh desa dan diberdayakan melalui kelompok-kelompok tani, di mana ada kondisi-kondisi tertentu yang dibutuhkan tentang reboisasi hutan. Kemudian kami juga memiliki inovasi sosial, di mana kejadian-kejadian di masyarakat ada orang gila, ada orang lansia, ada juga anak yatim dan duafa. Melalui kegiatan infak dan sodakoh, kami menghimpun para agnia-agnia untuk memberikan sumber anggaran mengatasi persoalan yang ada di Citaman seperti saya sebutkan tadi. Dalam hal melaksanakan pembangunan di Citaman tidak terlepas dari musyawarah desa. Inilah inovasi yang kami lakukan di musyawarah desa. Musyawarah desa cenderung biasanya bersifat kaku dan birokratis. Maka itulah salah satu hambatan yang terjadi di masyarakat. Maka kami membuat inovasi. Salah satunya sebagai dinamisatornya kami memiliki namanya Abdi Lembur. Di mana Abdi Lembur akan menyelenggarakan yang namanya hajat buruan. Hajat buruan ini adalah setara dengan musdus, di mana penyelenggaranya dilaksanakan secara tidak kaku dan apa adanya, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian di berikutnya adalah ada yang namanya hajat buruan, hajat lemur. Hajat lemur ini adalah lebih luas daripada hajat buruan, di mana implementasi yang dari satuan hajat lemur yang lainnya disatukan dalam hajat lemur.
Begitu juga di inovasi kesehatan. Kami melihat bahwa di masyarakat terjadi kekurangan gizi, penyebab stunting dan segala macam. Maka dengan kesadaran ini kami lebih sadar untuk menjemput langsung dengan Poskesling. Poskesling ini meliputi kegiatan IFATES, kegiatan penyuluhan stunting, dan kegiatan VTM. Sehingga masyarakat bisa mengerti tentang bagaimana pentingnya aspek kesehatan. Demikianlah segala kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Citaman jeung hatena.